mungkin tidak menyadari kegiatan yang kita lakukan berbahaya bagi tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Apakah Anda orang yang suka mengangkat beban berat? Terutama bagi wanita yang sedang merencanakan kehamilan. Mulai sekarang, mungkin Anda harus menguranginya. Karena nyatanya, menurut penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, kebiasaan mengangkat sesuatu dengan berat lebih dari 11 kg dapat memperlambat waktu terjadinya kehamilan hingga 50%. Dan bila Anda seorang pekerja yang sehari-harinya duduk di depan komputer, sebuah penelitian di Amerika menemukan duduk diam selama 6 jam sehari secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko kematian karena berbagai sebab, salah satunya adalah hipertensi. Dari hipertensi, maka akan memicu terjadinya penyakit lain, seperti jantung, stroke, dan diabetes. Beban berat lebih dari 11 kg dan duduk lama lebih dari 6 jam merupakan batas tubuh kita melakukan kegiatan yang jika dipaksakan akan menimbulkan beberapa penyakit, bahkan kemungkinan kematian. Lalu apalagi yang menjadi batas hidup seseorang? Berikut, kami rangkum 7 fakta kondisi kritis batas hidup versi on the spot. Dimulai dari bagian atas tubuh, yakni kepala. Tahukah Anda bahwa sebuah penelitian menyebutkan kurang tidur dapat merusak otak seperti ketika Anda terbentur benda keras? Menurut Profesor Christian Benedict dari Uppsala University, Swedia, tubuh memiliki senyawa kimia yang dinamakan NSE dan S100P. Jika jumlahnya berlebihan, akan membuat otak mengalami gangguan seperti gegar otak. Ia kembali menjelaskan bahwa saat tidur, otak membersihkan dirinya sendiri dari racun-racun. Proses ini membuat NSE dan S100B meningkat untuk membantu pembersihan racun. Tapi ketika seseorang kurang tidur, levelnya pun menjadi tidak stabil. Penelitian ini kemudian mendukung hasil studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan resiko Alzheimer, Parkinson, dan sklerosis. Peningkatan zat kimia tersebut di dalam darah setelah kurang tidur mengindikasikan adanya penurunan atau hilangnya sebagian kecil jaringan otak. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa tidur kurang dari 8 jam dapat menurunkan IQ di keesokan harinya. Kurang tidur juga membuat lekas marah, ceroboh, bahkan berhalusinasi. Jadi, masih berniat untuk begadang dan tidur kurang dari 8 jam? Dapat bertahan 7 hari tanpa air. 66% tubuh terdiri dari cairan dan setiap sel hidup dalam tubuh memerlukan untuk tetap berfungsi. Air sendiri bertindak sebagai pelumas untuk sendi, mengatur suhu tubuh melalui keringat dan respirasi. Namun suhu, kelembapan, dan ukuran tubuh serta kesehatan individu bisa memperpanjang atau memperpendek waktu kelangsungan hidup tanpa air. Jika normalnya 7 hari, perkiraan itu akan lebih pendek jika dalam kondisi sulit seperti iklim panas. Seperti di Eropa, di sana orang dianjurkan minum 1,5 liter sehari. Di Kanada dianjurkan 3 liter sehari. Australia 2,6 liter. Meksiko 2 liter. Dan di Indonesia diperlukan minum 2 liter sehari. Keseimbangan cairan menjadi negatif atau terjadi dehidrasi jika cairan dalam tubuh menurun 2 hingga 6%. Lalu apa yang terjadi pada tubuh jika mengalami kurang minum? Menurut Dr. Fiastuti Wicaksono, gejala yang mudah terlihat adalah kulit kering, mudah lelah, mual, bahkan muntah. Jika tidak cepat diatasi, semua gejala tersebut dapat berubah menjadi kronik seperti gangguan penglihatan, sakit kepala, tekanan darah naik, terjadi pengentalan darah, hingga meninggal dunia. Jadi, jangan sampai kurang minum ya pemirsa. Seorang pria asal Jerman bernama Tom Zitas memecahkan rekor menahan napas di dalam sebuah bak air di Changsha, Cina. Ia berhasil menahan napas selama 22 menit 22 detik. Lalu sebenarnya berapa batas waktu seseorang menahan napas atau kekurangan udara?
Biasanya kebanyakan orang hanya akan bertahan 2 menit tanpa udara, walaupun jika dilatih batas normalnya hanya mencapai 11 menit. Apa yang terjadi jika kita mengalami kekurangan udara? Cyanosis merupakan gejala normal yang ditunjukkan ketika tubuh kekurangan udara. Kulit akan berwarna kebiruan. Hal tersebut sebagai dampak langsung ketika darah tidak mampu memberikan suplai oksigen yang cukup ke seluruh bagian tubuh. Kekurangan udara juga ditunjukkan dengan tubuh yang nampak pucat. Selain itu, kepala pusing, gangguan penglihatan, nyeri otot juga dapat menjadi dampak buruk jika tubuh kekurangan udara. Dan yang lebih fatal adalah serangan jantung. Ini terjadi akibat jantung tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup dan tidak mampu bekerja secara normal. Pembuluh darah arteri kemudian akan mengalami penyempitan dan akhirnya menyebabkan terjadinya serangan jantung. Suhu normal tubuh manusia berkisar 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Namun dalam kondisi tertentu, suhu tubuh manusia dapat meningkat tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi bila suhu tubuh terlalu tinggi? Tubuh bisa mengalami heat exhaustion, yakni suhu tubuh meningkat mencapai 40 derajat Celcius. Menurut penelitian University of Maryland Medical Center, tubuh biasanya dapat menurunkan suhu dirinya sendiri dengan cara mengeluarkan keringat. Namun ketika Anda kepanasan dan tidak segera menggantikan cairan yang hilang melalui keringat, maka sistem pendingin tubuh menjadi kewalahan dan suhu tubuh dapat naik melebihi tingkat aman. Seseorang yang kepanasan atau dalam suatu kondisi disebut dengan hipertermia hanya dapat bertahan 10 menit berada dalam lingkungan lembab bersuhu lebih dari 60 derajat Celcius. Jika tubuhnya tidak segera didinginkan, maka kematian akan segera menyerangnya. Secara fisik, manusia dapat menahan lapar hingga 8 minggu dengan catatan masih mengkonsumsi air. Tapi jika kondisi fisik orang tersebut baik, maka dapat bertahan lebih lama lagi, bahkan hingga 10 minggu. Tubuh menyimpan energi dalam bentuk lemak, karbohidrat, dan protein. Biasanya tubuh akan menggunakan cadangan karbohidrat terlebih dahulu, lalu protein, dan terakhir menggunakan lemak sebagai asupan energi. Selain cadangan makanan dalam tubuh, metabolisme dan iklim pun berpengaruh. Orang dengan metabolisme yang lebih lambat cenderung memiliki rasa kenyang lebih panjang, karena tubuh akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sedangkan jika berada dalam iklim yang dingin, maka tubuh akan lebih cepat membakar energi, sehingga membuat orang cepat merasa lapar. Seperti dikutip dari situs How Stuff Works, pada beberapa kasus tertentu, di mana seseorang memiliki kondisi tubuh yang tidak baik, maka kemungkinan orang tersebut hanya bisa bertahan tanpa makanan selama 10 hingga 14 hari saja. Orang yang mengalami kelaparan tingkat tinggi ditandai dengan halusinasi, kejang-kejang, detak jantung yang tidak beraturan, serta tidak berfungsinya organ-organ tertentu. Menyelam di kedalaman 40 meter beresiko mengalami penumpukan gelembung nitrogen dalam aliran darah atau dalam medis biasa disebut dengan dekompresi. Akibat dari kondisi tersebut, maka timbul gejala mirip sekali dengan stroke, seperti mati rasa, kelumpuhan, bahkan kehilangan kesadaran yang bisa menyebabkan meninggal dunia. Saat kita menyelam, akibat terjadinya peningkatan tekanan, maka udara yang dihirup menjadi lebih banyak dari biasanya. Udara yang dihirup saat menyelam adalah mayoritas oksigen dan nitrogen. Peningkatan oksigen yang dihirup akan berdampak positif bagi metabolisme tubuh, namun gas nitrogen tidak digunakan oleh tubuh kita. Maka akibatnya, gas nitrogen akan terakumulasi di dalam tubuh penyelam sesuai dengan durasi dan kedalaman penyelaman. Dengan kata lain, semakin dalam dan lama kita menyelam, maka akumulasi nitrogen di dalam tubuh penyelam akan semakin banyak. Untuk mencegahnya, jangan menyelam terlalu lama dan tidak terlalu dalam. Serta naik perlahan-lahan setelah menyelam, maka nitrogen tidak akan menjadi masalah. Terutama bagi pemula, diharapkan supaya lebih berhati-hati ya, dan selalu mematuhi standar prosedur yang telah ditetapkan.
manusia akan meninggal dunia jika suhu tubuh mereka mencapai 21 derajat Celcius. Dan dapat terjadi jika menghabiskan waktu terlalu banyak di dalam air dingin atau terlalu lama berada di tengah udara dingin. Kedinginan atau biasa disebut dengan hipotermia, yakni suatu kondisi di mana mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin. Tubuh manusia mampu mengatur suhu pada zona termonetral, yaitu antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Di luar suhu tersebut, respon tubuh untuk mengatur suhu akan aktif menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas dalam tubuh. Gejala hipotermia ringan, yakni pada suhu 34 hingga 36 derajat Celcius, dapat dikenali dengan kulit menjadi sedikit berwarna abu-abu, detak jantung melemah, tekanan darah menurun, dan terjadi dikontraksi otot sebagai usaha tubuh untuk menghasilkan panas. Pada penderita hipotermia sedang, pada suhu 30 hingga 34 derajat Celcius, detak jantung dan pernapasan akan melemah hingga mencapai hanya 3-4 kali bernapas dalam 1 menit. Dan pada penderita hipotermia berat yang suhunya mencapai di bawah 30 derajat Celcius akan tidak sadarkan diri. Badan menjadi sangat kaku, pupil mata mengalami dilatasi, terjadi hipotensi akut, dan pernapasan menjadi sangat lambat. Untuk kondisi berat, mereka juga rentan untuk menjadi koma. Lalu bagaimana penanganannya? Pasien dengan hipotermia ringan dapat diterapi langsung dengan melepas atau menjauhkan benda atau zat yang mendinginkan. Kemudian diberi penghangat seperti handuk atau selimut. Sementara pasien dengan hipotermia sedang dan berat memerlukan perawatan khusus di rumah sakit berupa rewarming atau peningkatan kembali suhu tubuh. Dan pemirsa, itulah 7 fakta kondisi kritis batas hidup versi on the spot.